Halo, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi di ibadah sekolah minggu khusus kelas remaja. Sebelum mulai ibadah, marilah kita angkat satu pujian, penyembahan, lalu kita berdoa. Mari kita menyanyi dengan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Kita menyanyi lagu dalam sikap doa. Bapa, ku berterima kasih. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku. Naikkan syukurku Buat hari yang Kau beri. buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu Selalu baru. selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan biarlah kami memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami di dalam firman-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 4, ayatnya yang ke-32 sampai dengan 37. Kisah Para Rasul 4, ayatnya yang ke-32 sampai dengan 37. Cara hidup jemaat. Kakak akan membaca, adik-adik bisa mengikutinya. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang cara hidup jemaat atau cara hidup gereja atau cara hidup murid-murid setelah Tuhan Yesus naik ke sorga pada waktu itu. Dari pembacaan ini ada 3 hal yang kakak temukan
yaitu yang pertama, kalau adik-adik bisa lihat di ayat 32, yaitu yang pertama yaitu murid-murid mereka, orang-orang percaya mereka berkumpul. Di situ kalau boleh kakak katakan, di situ mereka bersekutu. Jadi cara hidup jemaat atau cara hidup murid-murid pada waktu itu yaitu yang pertama, mereka berkumpul, mereka bersekutu, mereka berkumpul. Di dalam perkumpulan itu mereka beribadah, mereka mendengarkan firman Tuhan. Boleh lihat di ayatnya yang ke 33, itu ada rasul-rasul, mereka menceritakan, mereka memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Jadi murid-murid berkumpul, bersekutu, dan di dalam persekutuan itu, di dalam perkumpulan itu mereka beribadah, mereka sembahyang, dan mereka mendengarkan tentang Tuhan Yesus, tentang kebangkitan Yesus, tentang Yesus yang hidup. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang kakak temukan di dalam pembacaan ini, yaitu setelah murid-murid mereka berkumpul bersekutu, mereka sehati dan sejiwa. Sehati dan sejiwa. Sama seperti yang kalau adik-adik baca di Yohanes 17 tentang doa Tuhan Yesus, kakak teringat tentang doa Tuhan Yesus. Di situ Tuhan Yesus berdoa dan berdoa untuk murid-muridnya dan berdoa kepada Bapa, berkata, Bapa, biarlah mereka menjadi satu, biarlah murid-murid mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa dan aku adalah satu. Di situ murid-murid mereka sehati sejiwa, mereka disatukan karena Yesus. Jadi cara hidup jemaat yang kedua setelah bersekutu atau berkumpul, yaitu mereka sehati dan sejiwa. Mereka sehati dan sejiwa bukan karena kemauan sendiri, tetapi Yesus yang menyatukan mereka lewat kuasa Roh Kudus. Kalau adik-adik baca di di pasal-pasal sebelum pasal 4, itu ada tentang murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus karena mereka mendengar pemberitaan tentang Yesus yang bangkit. Ya, jadi cara hidup jemaat pada waktu itu yang kedua yaitu mereka sehati dan sejiwa, sama seperti Bapa dan Yesus adalah satu. Dan yang ketiga yaitu cara hidup jemaat pada waktu itu, cara hidup murid-murid pada waktu itu, yaitu mereka saling tolong-menolong. Mereka saling tolong-menolong. Kalau adik-adik bisa baca di ayat 34 ke bawah itu, ada yang menjual tanahnya, ada yang menjual ladangnya, ada yang istilahnya kalau sekarang ada yang berkelebihan, ada yang punya uang lebih, ada yang punya harta lebih. Mereka jual, mereka bagikan apa yang mereka punya. Hasil penjualan mereka serahkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul hidup mendoakannya, lalu rasul-rasul membagikannya kepada setiap orang yang memerlukannya. Jadi di situ cara hidup jemaat yang ketiga yaitu mereka saling tolong-menolong. Kenapa mereka saling tolong-menolong? Karena mereka diberkati. Kalau adik-adik bisa lihat di ayatnya yang ke 33 di situ, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Jadi setelah mereka percaya, lalu mereka mendengar pemberitaan tentang Yesus terus-menerus, hati mereka dilimpahi dengan kasih karunia yang melimpah. Kalau adik-adik pernah dengar cerita tentang seorang perempuan yang meminyaki kaki Yesus sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan dibunuh. Di situ para orang Farisi, orang Yahudi, mereka bilang, wah kenapa perempuan ini perempuan yang tidak baik, banyak dosanya, meminyaki kaki Yesus. Sebaiknya minyak yang mahal itu kita jual. Tetapi Yesus tahu pikiran mereka, lalu Yesus berbicara kepada tuan rumah itu. Dia bilang, waktu saya datang engkau tidak menyediakan sesuatu atau engkau tidak membasuh kakiku.
Tetapi waktu saya duduk di sini, perempuan ini terus membasuh kakiku. Nah, perempuan itu adalah perempuan yang banyak sekali dosanya, yang waktu mau dilempari dengan batu dihukum, dilempari dengan batu sesuai dengan adat istiadat agama Yahudi atau orang-orang pada waktu itu. Tetapi Tuhan Yesus bilang, barang siapa yang tidak pernah berbuat dosa boleh melempari perempuan ini. Nah, lalu perempuan ini karena merasa tidak dihakimi, merasa tidak dibunuh, karena merasa sangat dikasihi, lalu dia datang kepada Yesus dan meminyaki kaki Yesus. Karena orang yang banyak diampuni dosanya, banyak juga berbuat kasih. Karena orang yang banyak diampuni dosanya, banyak juga menolong orang lain. Jadi di sini murid-murid di dalam cara hidup jemaat pada waktu itu, yang ketiga itu saling tolong menolong, di mana mereka merasa bahwa mereka sudah diampuni sama Tuhan, segala dosa mereka sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib, semua dosanya sudah ditanggung dan dibayar lunas. Lalu Tuhan Yesus bangkit dan naik ke sorga. Lalu karena murid-murid merasa mereka sudah diampuni, mereka sadar bahwa segala dosa sudah dihapuskan, mereka sangat dikasihi oleh Yesus. Itulah kenapa mereka saling tolong menolong. Sehingga ada seorang yang bernama Yusuf, yang juga disebut Barnabas, menjual ladangnya lalu menyerahkannya kepada rasul-rasul. Jadi hari ini kita belajar 3 hal cara hidup jemaat yang pada waktu itu, yaitu yang pertama, bersekutu, berkumpul. Di mana mereka berkumpul, mereka mendengarkan firman Tuhan tentang Yesus. Terus yang kedua, mereka sehati dan sejiwa. Mereka disatukan di dalam perkumpulan, persekutuan, di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Dan yang ketiga, karena mereka sangat dikasihi, mereka merasa sangat diberkati, sehingga apa yang menjadi kepunyaan mereka boleh mereka pinjamkan sama orang lain, bahkan boleh mereka berbagi sama orang lain. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita lewat firman Tuhan ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dengan lagu Burung Pipit yang Kecil. Yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang sudah diberitakan, juga kita bersyukur untuk persembahan yang sudah kita berikan. Dan di akhir doa ini kita akan memuji Tuhan, kita akan mengangkat lagu pujian Bapa terima kasih setelah doa ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih karunia-Mu, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih kami sudah dengar bahwa cara hidup jemaat yang mula-mula cara jemaat hidup pada waktu itu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan boleh memberkati persembahan ini. Biarlah boleh dipakai untuk
pelayanan tubuh Kristus di sekolah minggu maupun di gereja kami Efrata Wosi. Tuhan memberkati setiap kami yang memberikan persembahan, berkati mama papa kami, berkati kami semua, berkati sekolah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami. Marilah kita berdoa Bapa kami bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita menyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Demikian ibadah kita, dan jangan lupa tetap berdoa, tetap membaca firman Tuhan, dan ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.